Yuhu, halo guys, kembali lagi bersama kita Jimny Katana Journey. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dengan perjuangan masing-masing. Ya. Siapa nih yang lagi menunggu kisah-kisah menarik dari kita? Tentu hari ini kami akan berbagi kisah menarik pada teman-teman. Tapi sebelum itu, kita nikmati dulu keindahan kota Tarutung. Ya, jadi kami sedang berada di kota Tarutung. Siapa nih yang pernah menginjakan kaki di kota Tarutung? Ayo boleh cerita di kolom komentar ya. Apa sih hal-hal unik yang ada di kota Tarutung yang teman-teman ketahui? So, jangan skip videonya. Tonton terus sampai habis dari awal pertengahan sampai akhir ya. Jadi kali ini kita mau perkenalan nih, kita sebagai aktor ya, aktor behind this channel yaitu Katana Journey. Jadi di sini ada saya Bin Bun dan di sebelah saya ada saya Baring atau Bang Ringo. Bang Ringo ya. Ya. Jadi sebelumnya kita itu sudah buat video tentang si biru malam ini. Banyaklah kita sudah ceritakan mulai dari eksterior, interior, bagian mesin dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau cerita sedikit nih tentang kita berdua dan mengapa kita pada akhirnya memilih Katana. Oke, Bang Ringo, kita lanjut spill nih ya sama teman-teman. Mungkin bisa Bang Ringo ceritain nih, kenapa sih pada akhirnya memilih Suzuki Katana ini? Apa sih uniknya dia gitu? Ya, Suzuki Katana tahun 1988 ini salah satu keunikannya, misalnya ya di mesin, soal mesin, kita tidak perlu rumit ataupun repot untuk membayangkan kalau terjadi pada mesin Suzuki Katana. Kalau dia trouble di jalan misalnya, ini tidak terlalu sulit untuk diperbaiki. Dan ini bisa kita pelajari sendiri karena dia masih teknologinya masih sangat sederhana ya. Berarti kita bisa mempelajarinya secara otodidak gitu ya? Iya. Jadi kita bisa dibilang kayak jadi montir otodidak lah. Kita bisa perbaiki sendiri tanpa harus semua harus bengkel. Oke. Nah, kalau saya sendiri kenapa saya juga suka ya sama Suzuki Katana ini? Pertama, dia itu sederhana. Bodinya tidak terlalu besar, tidak panjang, jadi menjawab apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan untuk sehari-hari juga, misalnya kita lagi ada di kota, kena macet gitu, itu tidak terlalu jadi masalah gitu. Jadi kita nggak effort buat ini nyenggol mobil lain nggak ya, mobil kanan, mobil kiri, mobil depan, mobil belakang, itu kita nggak terlalu effort gitu. Jadi karena dia kecil, sehingga kita lebih bisa leluasa gitu untuk mengendarainya di segala medan gitu. Dan memang Suzuki Katana ini dia tidak hanya teknologinya sederhana yang kemudian membantu kita untuk lebih mudah menanganinya, melainkan juga ini salah satu mobil yang relatif kecil, relatif mungil, tapi gagah. Ya, benar. Ini satu-satunya Jeep yang 1000 cc dan seperti ini di kelasnya. Jadi cukup fungsional dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita gitu ya. Tapi kalau memang untuk keluarga besar yang anggota keluarganya sudah banyak ya, mungkin ini tidak cocok ya Bang Ringo ya. Ya, ini nggak cocok karena memang hanya 2 baris saja ya. 2 baris ya. Dan ini kecil sekali sebetulnya untuk ukuran mobil keluarga.
yang di mana kalau standar misalnya standar jok untuk duduk yang nyaman itu hanya di supir dan di sampingnya. Dan di belakang tidak terlalu terlalu seperti mobil yang lain. Iya, oke. Saya setuju sekali dengan Bang Ringo. Mobil ini memang keren gitu. Jadi meskipun secara bentuk ketika dia masih original belum dimodif, ya itu tergantung selera masing-masing ya. Tapi kalau saya secara pribadi memang sangat suka gitu. Jadi dia tidak memaksa untuk dimodif karena dia memang sudah keren sejak dari pabriknya. Dan ketika pun kita punya hobi untuk memodifnya, dia sangat-sangat potensial gitu. Jadi saya juga banyak melihat di YouTube, di Instagram itu Suzuki Katana modifikasi itu keren-keren sekali. Mulai dari dia dinaikin, atau dia dijadiin trapeze, atau diganti velgnya, dan macam-macam. Jadi semua itu tergantung keinginan, kebutuhan, dan kemampuan finansial kita gitu ya Bang Ringo ya. Jadi nggak ada kata dipaksa untuk dimodif, tapi dia memang sudah keren sejak sananya, tapi tergantung dari pemiliknya masing-masing gitu. Betul, jadi ini Jeep ya, yang memang sebetulnya ini sudah mobil sport dari zaman dulu dan sampai sekarang dia tidak lekang oleh waktu. Sehingga kalaupun ini dimodifikasi di masa sekarang ini tambah keren tentunya. Betul. Dengan berbagai variasi yang bikin sentuhan tambahan, ini tentu tambah keren. Tapi memang bawaannya ini sudah sporty, sudah sport, sudah gagah, sudah ganteng dari sononya, sehingga ini nggak kelihatan seperti tidak cocok untuk kekinian. Justru banyak digandrungi anak muda jam sekarang. Betul sekali, betul. Sedikit cerita perjuangan kita ya, ada Bin, Bun, dan Baring untuk mendapatkan si biru malam ini atau Katana GX 1988 ini. Nah, kita berkali-kali mengecek gitu ya di iklan online di all shop gitu ya, mana nih Suzuki Katana ataupun Jimny yang cocok menurut kita untuk bisa kita adopsi. Ini cukup banyak kita buka ya aplikasinya, kemudian kita cross check gitu ya satu sama lain, kita tanya pada para penjualnya, ini bagaimana unitnya ini, apakah ada kekurangan dan sebagainya, dan apa yang kemudian perlu diperhatikan, dan bagaimana jalan ceritanya ataupun secara sampai ke si penjual atau si pemilik. Kadang pemilik ataupun penjual yang tertera di all shop ataupun di iklan online itu kan tidak semua pemilik langsung, tapi bisa jadi dia adalah pedagang, dan ini kan kemudian menyulitkan kita atau tidak bisa kemudian kita langsung serta-merta yakin dengan apa yang disampaikan oleh si penjual. Nah, segala macam cara ya gitu ya, segala macam perbaikan ataupun segala macam teknik kita lakukan bagaimana supaya kita yakin dengan apa yang akan kita adopsi. Nah, akhirnya mobil Suzuki Katana ini ketemu di Medan. Setelah kita coba cukup panjang mencari tahu di berbagai tempat, tanya ke sana kemari, dan akhirnya kita ketemu dengan pemiliknya, lalu kita datangi langsung dan kita lihat langsung unitnya, kita cek interior eksterior, luar dalam pokoknya, dan akhirnya si biru malam ini kita yakini ini akan kita adopsi dengan segala kekurangannya. Namanya mobil tua, sebagaimana mobil tua yang lain. Akhirnya kita coba perhatikan dari sisi kelayakan yang menurut kita tidak banyak atau tidak terlalu mengecewakan, sehingga akhirnya kita putuskan untuk mengadopsi si biru malam Suzuki Katana tahun 1988 ini. Dan menurut kita sampai sekarang ini keren, tidak membuat kita banyak persoalan, tapi justru menambah hal-hal baru dalam pengalaman kita di Jimny. Sedikit lagi tentang Jimny Katana ini bisa
kami katakan bahwa kami juga masih pemula sebetulnya, tapi juga sebagai Jimny Katana Lovers. Jadi sebagai pemula yang memang tidak terlalu banyak tahu, belum tahu banyak tentang mobil ini. Nah, justru kita mau mencari tahu, mau menambah pengalaman langsung dengan mengadopsi unit yang ada di depan kita ini. Nah, itulah sedikit cerita yang bisa kita sampaikan, meskipun banyak juga ya unit yang lain, bahkan yang kadang menurut penjualnya sudah ready tinggal pakai, itu pun tidak jadi jodoh. Jimny Katana Lovers bersama si Biru Malam ini kita akan banyak menjelajah tempat dan akan kita share banyak hal gitu ya, yang seperti sudah kita sedikit sampaikan di video sebelumnya, video perkenalan si Biru Malam. Nah, kita akan share banyak hal, atau kita akan lakukan banyak perjalanan, nah share banyak hal. Ini kan ada kulineri, camping, dan car story gitu ya. Nah, Bin Bun bisa ceritakan apa saja yang akan kira-kira kita share ini ke penonton? Ya, banyak ya, karena pertama kita mau belajar dulu tentang mobil ini, dan itu cukup menarik gitu. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita bekerja dan lain sebagainya, memelihara atau menyayangi si Jimny Katana ini cukup menjadi sesuatu yang membahagiakan gitu ya. Dan di hari-hari kita yang disibukkan dengan pekerjaan, jadi kita punya seperti hiburan gitu ya, mempelajari dia, merawat dia, membersihkan dan sebagainya gitu. Dan untuk ke depan pastinya akan banyak ini sih, Bang Ringo, akan ada banyak cerita dari kita untuk car story. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing gimana kita belajar merawat dia, gimana pengalaman-pengalaman kita di bengkel, gimana juga banyak hal lain terkait perjalanan-perjalanan kita ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, kita juga ini sudah melakukan perjalanan ya. Saat ini kita sudah berada di Tarutung, Tapanuli Utara ya. Dan ini salah satu perjalanan kita yang terjauh sejak pertama kita memiliki mobil ini ya Bang Ringo ya. Ya. Dengan jarak lewat dari 200 km, dan itu lancar-lancar aja selama perjalanan. Dan pastinya nanti kita akan share pengalaman kita membawa ini dengan perjalanan sejauh itu. Selain itu kita juga udah ada plan sih buat camping, misalnya nanti kita ke Danau Toba, dan pastinya sangat seru sekali. Jadi teman-teman bersiap saja untuk menunggu video-video seru dari kita, dan pastinya di sini kita sama-sama belajar. Buat teman-teman juga yang mungkin sudah advance lah ya, tidak lagi beginner dalam hal katana dan lain sebagainya, mungkin bisa sharing-sharing juga sama kita pengalaman-pengalamannya bersama si Suzuki Katana ini gitu. Pasti kita sangat membutuhkan lah tips-tips dari teman-teman semua, mungkin gimana cara merawatnya dan lain sebagainya gitu, karena memang kita asli masih baru belajar. Dan itu belum ada 1 tahun ya Bang Ringo? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun, tapi Bang Ringo ini udah beberapa kali coba utak-atik bagian mesin, dan itu semua memang belajar otodidak, dan itulah serunya gitu. Jadi kita belajar hal baru gitu ya, menarik sekali memang. Iya. Nah itu ya, jadi hal-hal yang akan dibagikan
itu tentu tentang car story atau tentang si biru malam ini. Lalu kan ada camping, Wah. kemudian juga ada kulineri. Jadi ada 3C sebetulnya, car, kulineri, camping, gitu ya. Coba akan kita bagikan melalui channel Katana Journey ini. Nah, ikuti terus video kita, ikuti terus ceritanya. Jangan berpindah ke lain hati untuk atau jangan lupa gitu ya untuk selalu menyaksikan cerita-cerita kita yang akan kita bagikan, sekaligus memberikan komentar gitu ya. Memberikan komentar. Ya, kita sangat butuh komentar, masukan ya. Karena kita juga sebagai pemula sebetulnya, sebagai pemula, jadi kita masih butuh banyak pembelajaran gitu ya, banyak masukan dan dukungan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh dunia. Oke, mungkin itu saja dari kami dulu untuk sesi perkenalan. Pastinya akan banyak perkenalan lebih lanjut, dan tunggu saja di video-video selanjutnya. Dah. Dah.